Perkenalkan, saya Cynthia Yusnina. Saya akan menjelaskan ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan salah satu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rentangan bebas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus moral, barang, dan jasa. Ancaman kedaulatan bangsa di Indonesia dalam bidang ekonomi. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batasan-batasan negara. Hal ini mengakibatkan terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah saing dengan barang dari luar negeri. Ancaman kedaulatan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Pertama, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah saing dengan barang dari luar. Kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang-orang menanamkan modalnya di Indonesia. Ketiga, pelaku ekonomi yang kalah dan menang terjadinya kesengajaan. Contohnya, pihak menang senantiasa memonopoli pasar. Pihak kalah menjadi penonton yang senantiasa ditindas. Yang ketiga, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Kooperasi semakin sulit berkembang. Penyerapan tenaga kerja dengan padat hanya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan, memperbusuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Contoh ancaman di bidang ekonomi saat ini: proses pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi. Perekonomian dari suatu negara dikuasai oleh pihak asing. Impor barang secara berlebihan yang membuat stok barang menjadi lebih. Indonesia merupakan negara yang cukup besar dan kaya akan sumber daya alam yang begitu melimpah. Tentu Indonesia mempunyai daya tarik sendiri bagi negara lain yang ada di dunia. Oleh karenanya, kita sebagai warga negara harus tetap bersiap serta waspada akan segala bentuk apapun kemungkinan terjadinya ancaman baik dan ancaman buruk dari dalam negara. Ada dua contoh ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, ancaman internal. Inflasi terjadinya dengan ditandai adanya peningkatan harga barang secara tidak terkendali. Kedua, sistem ekonomi yang kurang stabil antara pengusaha, penanam modal, pemerintah, serta warga sipil. Selanjutnya, ancaman eksternal. Pertama, tingkat daya saing yang turun atau rendah mulai dari individu maupun dari produk yang dihasilkan. Kedua, ketidaksiapan bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi maupun di masa yang akan datang.